Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Rizky, dari Teknik Mesin angkatan 2017. Untuk ini saya akan menjelaskan untuk tugas penurunan rumus, kontinuitas dan persamaan momentum dari Navier-Stokes untuk mata kuliah aplikasi CFD. Jadi untuk bagian awal ini saya akan menjelaskan untuk penurunan rumus untuk persamaan kontinuitas. Jadi di kubus yang di sebelah kiri ini, bayangkan ada sebuah kontrol volume di mana di sana terdapat fluida yang mengalir. Itulah. Kemudian kita ambil sedikit volume di mana mengambil volume yang sangat kecil yang di sini saya tulis dengan dou-x, dou-y, dan dou-z. Nah, menurut persamaan kontinuitas itu seperti yang sudah diajarkan sejak termodinamika, bahwa dalam suatu kontrol volume, apabila kita mendefinisikan bahwa adanya pembekalan massa yang berlaku, maka laju massa yang masuk dikurangi laju massa yang keluar akan merupakan perubahan jumlah massa yang terdapat dalam kontrol volume itu dalam waktu yang sudah ditentukan, gitu, dm per dt. Maka apabila nilai dari m dot in atau laju aliran massa yang masuk itu lebih besar daripada m dot out, maka dapat dikatakan bahwa lama-kelamaan nilai dm per dt akan positif dan massa yang terdapat dalam kontrol volume akan meningkat, gitu. Yang mana apabila ini terjadi pada fluida kompresibel, ya nantinya massa jenisnya atau density-nya akan naik, gitulah. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan nilai dari m dot in dan m dot out itu dengan persamaan berikut. Jadi katakanlah kalau di sebelah kiri sini itu merupakan X, dan setelah dia melewati kontrol volume, di sini akan menjadi X plus dou-x lah. Nah, apabila kita mendefinisikan seperti itu, maka nilai dari mass flow rate yang masuk atau laju aliran massa yang masuk, m dot in, itu akan sama dengan ini dari persamaan m dot biasa ya, m dikalikan volume. Tapi untuk di sini karena kita tidak cukup untuk mendefinisikan hal tersebut, maka ini akan kita pecah menjadi rho pada aliran di sumbu x dikalikan kecepatan pada sumbu x, ux, dan komponen juga pada sumbu x dikalikan luas permukaan, ini kan sama dengan rho dikali kecepatan dikali I. Maka untuk luasnya akan menjadi dz ditambah untuk aliran di sumbu y, karena kita juga ini kan merupakan aliran 3 dimensi ya, maka ditambahkan dengan rho y vy kali dx dz, ditambahkan lagi dengan untuk sumbu z nya rho z wz dou-x dou-y. Jadi seperti itu. Dan sedangkan untuk m dot out nya ini bisa kita definisikan dengan dou-x ux plus dou-x maksudnya juga plus dou-x ux plus dou-x dy dz. Jadi ini akan berulang untuk mass flow rate y dan z. Jadi tidak perlu saya ulang kembali menuliskannya untuk mempersingkat durasi. Intinya dari sini kita akan mendapatkan laju aliran massa masuk dan keluar, yang mana kemudian bisa kita definisikan dari persamaan-persamaan tersebut bahwa sebelum itu harus didefinisikan juga bahwa dm per dt akan sama dengan d
kali rho per dt, artinya ada perubahan massa jenis untuk waktunya. Karena ini massa jenisnya untuk seluruh kontrol volume, maka di sini tidak ada x, y, z-nya. Tapi untuk menjadikan ini untuk dari dimensinya ini masih massa jenis, maka kita kalikan volume, yang mana kita dimensikan dengan x, y, z. Nah, dari sini maka untuk penjabarannya itu bisa dikatakan bahwa ini tidak saya tulis semua, jadinya rho, kemudian komponen vektor kecepatan ya, ini untuk yang x, maka itu dikali dy dz tambah rho kecepatan untuk y dikali dx dz ya, ditambah rho v untuk z dikali dx dy. Ini akan sama dengan d rho per dt dikalikan tadi volume tadi ya, dx dy dz. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita bagi keseluruhan persamaannya dengan volume dengan dx dy dz, sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasil akhirnya menjadi ini ya, rho v untuk x bagi dx tambah rho v untuk yang y bagi dy tambah rho v untuk z bagi dz, yang mana ini sama dengan d rho per dt, seperti itu. Nah, ternyata ketika ini sebenarnya dijabarkan, ini kan Vx itu kan udah ada komponen Vx itu kan udah mencakup tadi komponen adanya nilai dari Ux ditambah nilai Ux plus Dx, dan itu berlaku untuk Vy, dimana itu jadi Vy plus Vy plus Dy, dan Wz itu Wz plus Wz plus dz itu nantinya akan kita mendapatkan persamaan utuhnya menjadi persamaan berikut: min do dikali rho u per do x tambah min do dikali rho v per do y kurang do kali rho w mi per do z. Ini akan menjadi sama dengan do rho per do t, atau ya nilai dari diferensial terhadap t, terhadap waktu. Nah, ini kemudian kalau kita jadikan satu ruas semuanya, maka akan menjadi sama dengan do rho per do t. Jadi kita lihat dari waktunya dulu, ditambah do kali rho u rho t plus do rho v per do t x y rho w z sama dengan 0. Sebenarnya kalau dari bentuknya sebenarnya sudah dapat, yang mana ini bisa kita sederhanakan menjadi kalau kita asumsikan bahwa fluidanya itu incompressible, maka kan di sini kan tidak mungkin adanya bisa terjadi perubahan massa jenis ya. Maka di sini akan menjadi do u per do x plus do v per do y plus do w per do z sama dengan 0. Itu ketika alirannya incompressible, yang mana tidak mungkin adanya terjadi perubahan rho. Atau karena ini sudah menjadi bentuk
diferensial yang seperti ini, maka ini bisa kita ubah jadi del atau nabla dot v sama aja seperti itu. Itu untuk persamaan kontinuitas yang mana ya bentuk dalam diferensial operator ini merupakan kesimpulannya. Persamaan ini nanti akan digunakan juga untuk di momentum gitu. Selanjutnya untuk Navier-Stokes yang momentum. Jadi katakanlah kita hanya ingin menganalisa untuk satu sumbu saja, jadi untuk momentum sumbu X. Nah, ini katakanlah kita mempunyai sebuah control surface yang kita definisikan bahwa sini adalah dx, ini adalah y. Itu yang mana dari persamaan momentum dari mekanika solid yang kita tahu adalah P atau momentum sama dengan mv atau massa kali kecepatan. Tapi karena kita berurusan dengan fluida di sini ya, tentunya kita akan lebih fokus bagaimana laju perubahan dari momentum itu sendiri. Artinya kita akan mendefinisikan momentum di sini menjadi laju perubahan momentum, bukan momentum itu sendiri, momentum pada satu waktu lah, karena fluidanya mengalir gitu. Yang mana di sini jadinya untuk laju perubahan momentum di sumbu X karena adanya kecepatan fluida untuk sumbu X sebesar U, ini bisa kita definisikan dengan saya scroll saja ke bawah ya, rho dikalikan UX untuk arah positif atau arahnya keluar dari kontrol surface tadi dikali dy dz, yang mana rho kali ux dy dz ini untuk bukan untuk mendefinisikan keseluruhan perubahan momentum ini, bukan, tapi untuk mendefinisikan m dotnya, kemudian dikalikan ux seperti itu ke arah ya keluar kontrol surface. Kemudian bagaimana untuk yang masuk ke control surface gitu. Yang untuk masuk ke control surface bisa kita definisikan ya dengan kurang lebih sama juga m dot x min ux min. Jadi saya mendefinisikan untuk masuk itu min di sini dan keluar itu plus. Ini jadinya rho ux min dy dz. Ya, ini untuk mass flow rate-nya lagi dikalikan ux min. Mungkin di sini masih kurang jelas kenapa ada dua komponen ux plus, di sini ada dua komponen ux min gitu. Untuk dua komponen itu sebenarnya karena kita kan tadi tujuannya hanya ingin mengetahui momentum sumbu x, bukan momentum untuk ketiga arah, karena itu akan menjadi lebih kompleks lagi tentunya. Jadi katakanlah saya mengambil salah satu momentum yang untuk sumbu y-nya, yang mana m dot y positif, artinya keluar dari kontrol surface untuk sumbu y kali uy positif. Sini bisa kita perhatikan bahwa di sini kecepatannya untuk arah u, sedangkan ini untuk aliran di y. Ini kalau dijabarkan menjadi rho dikalikan kecepatan untuk sumbu y di sini, makanya menggunakan v y positif dy dx dz. Ini untuk menggambarkan mass flow rate-nya. Artinya mass flow rate-nya tetap ke arah y positif, m dot y positif, atau keluar dari control surface ini ya lewat sini gitu. Dikalikan tetap menggunakan komponen kecepatan u, artinya untuk kecepatan di arah sumbu x gitu ya, uy positif tapi. Dan kalau dilanjutkan lagi ya berarti untuk yang masuk ke kontrol volumenya m dot y negatif dikali uy negatif,
Maka tetap untuk mass flow rate-nya rho VY positif, dx negatif, dx dz ini untuk mass flow rate, y negatifnya dikalikan u y negatif. Jadi apa yang bisa diambil kesimpulan untuk sejauh ini adalah sebenarnya untuk mass flow rate-nya itu tetap menggunakan arah dari aliran kita lihat. Artinya ini kan alirannya ke sumbu Y gitu. Tapi karena kita ingin melihat momentumnya ke sumbu X, ya kita makanya menggunakan komponen kecepatan sumbu X, menggunakan U bukan menggunakan V gitu. Ya, artinya untuk kalau ini merupakan sebuah kontrol volume, berarti untuk ke arah sumbu Z-nya tetap untuk mass flow rate-nya di sini kita menggunakan W nanti, WZ plus dan WZ min. Tapi untuk di sini ya jadinya UZ plus dan UZ min. Cuma tidak perlu saya tulis untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk selanjutnya akan seperti itu. Maka kalau kita jadikan ke sebuah control surface, control volume, jadi saya gambarkan kubus lagi seperti tadi di awal di kontinuitas. Ini kubus ini untuk merepresentasikan ya satu kontrol volume ya. Seperti ini. Jadi di sini ya untuk mass flow untuk perubahan momentum ya tentunya akan ada perubahan momentum ini dx, ini dz, ini dy ya. Tentunya akan ada perubahan momentum akibat keluarnya fluida dari X, dari ya surface X dan masuknya fluida ke surface X. Kemudian ada juga yang memasuki kontrol volume lewat Z ya untuk searah Z dan dia keluar lagi lewat Z. Ada juga yang untuk Y dia masuk ke Y dan keluar lagi lewat Y. Tapi semua ini kan tentunya akan berkontribusi untuk adanya perubahan momentum kan ke sumbu X. Jadi misalnya misalnya saya ambil contoh yang ini adalah mass flow rate Y negatif gitu. Dia masuk ke kontrol volume melewati surface bawah ini dx dz. Nah di sini kalau kita kan yang mau kita analisa di sini adalah yang aliran ini kan. Artinya adanya perubahan momentum ke sumbu X karena itu sumbu X yang saya highlight dengan merah. Nah, dengan masuknya si mass flow rate Y negatif ini, dia akan masuk ke dalam aliran sini, tapi lihat bahwa dia akan bertumbukan dengan si aliran merah ini yang yang searah U gitu, searah UX lah. Dia akan bertumbukan sehingga sebagian momentumnya dari si M.Y ini akan berpindah menjadi ke sini. Artinya logikanya di sini akan adanya perubahan momentum akibat dua aliran ini bertumbukan, tapi tetap akan ada mass flow rate yang ke arah atas karena itu sudah dari hukum kontinuitas gitu, sudah karena pastinya dia akan keluar dari dia akan masuk dari bawah ya keluar dari atas gitu, kurang lebih seperti itu. Artinya ketika kita menjabarkan persamaan ini itu bisa kemudian kita definisikan bahwa adanya yang masuk control surface, ada yang keluar control surface, yang mana ini bisa kita jadikan basicnya adalah bahwa laju perubahan momentum ditambah momentum yang keluar dari kontrol volume ya, karena tadi ada perubahan momentum di sini ditambah momentum yang akan keluar tadi dikurangin momentum masuk, ini akan sama dengan total gaya yang terjadi dalam kontrol volume.
Apa artinya ini? Berarti ya karena tadi kita kan mau cari tahu laju perubahan momentum untuk satu partikel gitu katakanlah. Jadi partikel ini akan lewat terus, dia akan bertumbukan dari arah Z, arah Y, kemudian ya dia keluar dari sini. Tentunya besarnya momentum dia akan berbeda, tapi total momentum dalam yang ada dalam kontrol ini ya sama, nggak mungkin berubah karena momentum tetap kekal gitu, akan tetap conserve gitu. Maka ketika kita jabarkan pendefinisian ini yang saya beri warna biru muda, ini cukup panjang. Jadi pertama kita definisikan dulu yang aliran unsteady-nya, bahwa do per do t untuk rho u. Kenapa U? Karena tadi ya tetap ini ke arah X dikalikan do X, do Y, do Z. Ini untuk yang ya perubahan momentumnya tadi ya. Yang pertama ini saya warnain hitam lah ya. Kemudian untuk yang kedua saya warnain merah. Artinya momentum keluar kontrol volume. Ini akan saya tulis ditambah bawah aja kali ya, rho kali U ya, ini karena rho U ini mass flow rate-nya, U ini adalah arah rho U ini mass flow rate-nya dan U yang kedua adalah arah alirannya, tambah do dikali rho UU per do X dikali dx per 2. Kenapa per 2? Karena ya hanya di sebelah kiri kubus tadi lah, di sebelah kiri kontrol volume tadi kurang. Kemudian karena adanya perhitungan untuk momentum masuk kontrol volume ini yang saya warna biru tua, maka ini akan kita kurangin dengan rho U plus minus do rho U per rho X dx per 2 kali dy dz. Ini untuk areanya lah. Untuk sisanya ini akan saya tulis, saya pause untuk perekamannya jadi bisa dipercepat ya. Untuk persamaan yang untuk ruas kiri tadi sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Cukup panjang, artinya yang sini adanya untuk yang di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yang mana semua itu akan sama dengan total gaya yang terjadi dalam kontrol volume. Total gaya yang terjadi dalam kontrol volume ya kita tulis saja dengan ini sama dengan sigma F lah ya. Untuk sumbu X, sigma Fx. Oke, dari sini sebenarnya banyak yang bisa kita eliminasi. Jadi untuk di persamaan-persamaan atas ini, misalnya rho UU dikurang rho U lagi, maka ini akan coret 0. Ini juga coret 0. Ini coret 0. Sedangkan untuk yang di sini ini plus min ini plus dikurang min ya kan, maka per 2 ini semuanya akan hilang. Begitu juga yang ini dan ini, maka persamaan ini bisa disederhanakan menjadi lebih mudah. Dan selain itu juga karena di sini kan akan tereliminasi dz do z dan dx nya di sini juga, sini juga, ini juga, sehingga nanti akan tersisa hanya dy dz, dx dz, dan dx dy
yang mana itu semua akan dihilangkan juga dengan dx dy per dz, dan ini akan terbagi dengan dx dy dz. Ya, saya tulis dulu untuk persamaan yang sudah jadinya. Jadi seperti ini. Jadi jauh lebih simpel lah. Yang mana sebenarnya persamaan ini pun masih bisa disimplifikasi lebih lanjut karena adanya jadi dari aturan rantai dari kalkulus. Misalnya saya ambil yang ini, do rho uu per do x, ini kan sama dengan rho u jadi ini satu kesatuan, ini satu yang lain lah, rho u dikalikan dengan do u per do x tambah u kali do rho u per do x. Ini akan berulang untuk y dan z juga, sehingga ya persamaannya jadi lumayan panjang lagi. Tapi intinya dari persamaan ini nanti kita akan menemukan adanya pola gitu. Dari sini bisa kita lihat bahwa ini ada u rho u do rho u per do x, dan ada juga nantinya u dikalikan do rho v per do y, dan ada juga u rho do rho w per do z. Nah, ternyata dari sini ini kan dari persamaan kontinuitas ya, yang mana tadi sudah dibahas bahwa d rho per dt sama dengan 0 lah. Nah, ini kan sudah bagian dari itu, ditambah nanti ada juga dari temporalnya, yang mana akan diturunkan juga yang nanti dapat d rho per dt juga. Maka sebenarnya untuk bagian dari material derivatif ini sudah terpenuhi untuk persamaan momentum. Ada bagian ini semua ada di penurunan saya yang di kertas lah, yang mana sebenarnya itu akan mensimplifikasi untuk persamaan ini sehingga nanti akan didapat rho dikalikan do material derivatif untuk u sama dengan sigma fx per do x do y do z, atau do x do y do z ini bisa disimplifikasi juga menjadi do v lah, atau v ini do x do y do z sama dengan do v untuk volume ya. Yang mana material derivatif ini do d per dt ini bisa didefinisikan menjadi do per do t tambah u do per do x tambah u do per do y, bukan u, v tambah w do per do z. Nah, ini adalah untuk persamaan momentum dari Navier-Stokes equation. Oke, jadi itu untuk video penurunan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.